Ada dua jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif ini apa? Data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Apa contoh dari data kuantitatif? Contohnya, lama bekerja, diungkapkan dalam mungkin bulan ataupun tahun. Kemudian jumlah gaji, kemudian usia, dan hasil ulangan. Banyak juga contoh-contoh yang lain yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satunya adalah data hasil belajar siswa. Kemudian contoh dari data kualitatif apa? Jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Ada lagi contoh lain ya, data kualitatif yang kita temukan di dalam kelas. Apa itu? Ya, bagaimana motivasi belajar siswa, apakah tinggi atau rendah. Itu adalah data kualitatif. Kita lanjutkan. Berdasarkan tingkat skala, ya, data itu kita bagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, bahwa data nominal itu merupakan data yang sifatnya saling lepas dan tidak berhubungan satu sama lain. Ya, contohnya apa? Data jenis kelamin siswa yang dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 1 dan perempuan yang diwakili angka 2. Konsekuensi dari data nominal ini adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus. Artinya tidak mungkin seseorang itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus. Harus memilih salah satu dari kategori yang sudah disediakan. Oke, kemudian angka 1 dan angka 2 itu tidak dapat dijumlahkan karena angka 1 dan angka 2 itu hanya simbol saja. Jadi tidak bisa kita lakukan operasi matematika. Kemudian, contoh lain, mengelompokkan pertandingan menjadi basket yang diwakili dengan huruf A, kemudian futsal diwakili dengan huruf B, dan bola voli yang diwakili oleh huruf C. Dan kita tidak bisa menjumlahkan A, B, dan C, karena A, B, dan C itu hanya sekedar kode atau simbol saja. Begitu Bapak Ibu, data nominal. Kita lanjutkan, data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi atau sebaliknya, dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Ya, jadi di sini kata kuncinya kita menyusun ya berdasarkan tingkatan data dan jarak atau rentangnya itu tidak harus sama. Apa contohnya? Pertama, mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi SD yang diwakili angka 1, SMP yang diwakili angka 2, SMA yang diwakili angka 3, diploma yang diwakili angka 4, dan sarjana yang diwakili angka 5. Nah, sama halnya dengan data nominal, meskipun tingkatannya lebih tinggi, data ordinal tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Jadi angka 1, 2, 3, dan 4, serta 5 itu tidak dapat dijumlahkan. Angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol saja. Dalam contoh tingkat pendidikan tadi, maka kita bisa mengurut ya tingkat pendidikan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah itu adalah sarjana, diploma, SMA, SMP, sampai SD. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Nah, di sini kata kuncinya adalah interval antara tiap objek atau kategori itu mesti sama. Ya. Apa contohnya? Rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Anak-anak rentangnya 6-12. Kemudian anak-anak usia 6-12 itu rata-rata tinggi badannya 130-145. Kemudian yang usia 13-18 itu
rata-rata tinggi badannya 146 sampai 160. Kemudian untuk orang dewasa yang usianya 19 sampai 26 itu memiliki rata-rata tinggi badan 161 sampai 199. Di sini kita bisa melihat bahwa data tersebut diurut berdasarkan informasi yang tersedia. Ada rentang interval tertentu ya, dengan urutan anak-anak, remaja, orang dewasa, maka kita bisa melihat rata-rata tinggi badannya dengan rentang tertentu 130 sampai 145 untuk anak-anak, kemudian 146 sampai 160 untuk anak remaja, dan 161 sampai 199 untuk orang dewasa. Nah, itu maksud dari data interval, Bapak Ibu. Ada rank ya, dari mana sampai mana datanya. Kemudian yang terakhir itu data rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi, kalau data tersebut 0 berarti tidak memiliki arti apapun. Apa contohnya? Contohnya yang pertama nilai rapor siswa. Muiz mendapatkan nilai 100, dikategorikan sebagai A, Cinta mendapatkan nilai 80, dikategorikan sebagai B, dan Putri mendapatkan nilai 60, dikategorikan sebagai C. Kita bisa lihat bahwa perbedaan nilai Muiz dengan Cinta itu 20. Cinta dengan Putri itu beda nilainya juga 20. Berarti jaraknya sama kan ya Bapak Ibu? Jadi jarak nilai Muiz ke Cinta sama dengan jarak nilai Cinta ke Putri. Kemudian, contoh yang kedua berat bayi, di mana bayi A beratnya adalah 3 kg mungkin di sini ya. Kemudian bayi ya beratnya diwakilkan dengan angka 3 gitu ya. Kemudian bayi B diwakilkan dengan angka 2 dan berat bayi C diwakilkan dengan angka 1. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lipat dari berat badan bayi C. Sedangkan berat badan bayi B itu 2 kali lipat dari berat badan bayi C. Nah, begitulah perbedaan antara keempat jenis data ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya penjelasan lebih lengkap rangkumannya mengenai data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Contoh untuk data nominal ini adalah jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Contoh dari data ordinal itu adalah kepuasan kerja atau motivasi. Contoh dari data interval itu adalah temperatur yang diukur berdasarkan satuan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Kemudian data rasio contohnya itu adalah gaji, jumlah buku, dan berat benda. Jadi itu Bapak Ibu penjelasan mengenai data. Kita akan lanjutkan materi kita mengenai jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, di sini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, jenis data primer, dan ini jenis data sekunder. Ini penjelasannya bukan ya, salah, ada yang keliru. Oke, ada dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer apa? Data primer itu kalau dilihat dari definisinya, itu merupakan data basis atau data utama dalam penelitian. Dan data primer ini langsung dikumpulkan dari sumber utamanya. Kita dapat melakukan wawancara, survei, eksperimen, atau sebagainya untuk mendapatkan datanya. Data ini bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dan yang mengambil datanya langsung ke lapangan itu adalah si peneliti. Sedangkan data sekunder itu merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya, yang sudah tersedia, dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti guna untuk melakukan penelitian dan melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa data diagram, grafik, ataupun tabel yang berisi informasi penting seperti sensus penduduk. Nah, jika saya melakukan penelitian mengenai penduduk dan membutuhkan data sensus penduduk, maka bukan saya yang akan mengambil sensus penduduk, melainkan sudah ada badan yang khusus untuk menelaah masalah sensus penduduk ini. Kita hanya menggunakan data, maka data yang kita dapatkan itu kita sebut sebagai data sekunder. Data sekunder ini bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti buku, situs, dokumen pemerintah, artikel, atau jurnal ilmiah. Oke, itulah materi kita mengenai data. Ya, kita lanjutkan ke video berikutnya, kita akan membahas mengenai teknik sampling.